Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat AB, ketemu lagi di channel tercinta kita, yaitu ABE Channel. Nah, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara memilih nama domain. Dan ini terkait dengan program saya gitu ya, di Patungan Hosting. Nah, tentunya sebelum kalian memulai atau kita memulai, jangan lupa like, subscribe, and share. Jadi supaya channel ini jauh lebih bisa berkembang lagi dan orang lebih mengetahui tentang apa sih dunia hosting gitu ya, dunia pembelajaran yang ada saat ini, atau masih banyak hal-hal yang lain yang bisa kita pelajari di ABE Channel. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita akan mulai tips memilih nama domain atau website. Nah, di sini kalian tentunya tidak asing kalau kemarin kalian apa sih patungan hosting itu ya. Nah, itu kalian bisa lihat di video saya sebelumnya mengenai patungan hosting. Dan ini merupakan salah satu solusi hosting murah yang bisa diterapkan dari rumah gitu ya. Oke, sebelum kita memilih, lebih baik kita juga harus tahu apa sih domain itu ya. Kalau kalian ingin mengetahui lebih tentang domain atau domain name system, domain name server gitu ya, DNS, nah kalian bisa juga melihat dari video saya juga gitu. Kalian bisa cari di channel ABE gitu ya. Lalu kalian di sana ada playlist server. Nah, itu kalian bisa melihat tentang domain name system. Nah, biasanya secara umum ini domain ini berlaku selama 1 tahun gitu ya, dan dapat diperpanjang. Jadi kalau misalnya kalian punya domain apapun gitu, .com, .co.id gitu ya, .ac.id, lalu apapun itu, .net gitu ya. Nah, kalian bisa melakukan perpanjangan setiap tahunnya. Nah, perpanjangan ini tentunya akan bayar melalui registernya gitu ya, registernya. Nah, biasanya domain ini digunakan untuk branding. Dalam sebuah perusahaan pasti ini nama domain ini sangat penting gitu ya. Karena di samping branding, pusat informasi perusahaan juga biasanya akan di-share atau akan di-update melalui website tersebut atau nama domain tersebut gitu ya. Jadi biasanya domain ini isinya banyak, bisa informasi gitu ya, informasi apapun itu ada di websitenya nanti. Nah, ada juga yang untuk portfolio gitu ya, portfolio personal. Lalu ada juga yang portal-portal berita gitu ya. Misalnya detik.com, kompas.com gitu ya. Nah, ini adalah portal-portal berita gitu ya. Jadi domain yang digunakan juga enak gitu ya. Lalu ada sosial media juga. Misalnya kalau kalian main di Twitter gitu ya. Nah, lalu kalian bermain di Facebook, Instagram gitu ya. Nah, ini domain-domain sosial media gitu ya. Ada email yang biasanya menginduk terhadap nama domain, fungsinya gitu ya. Lalu ada forum, nanti ada project gitu ya. Jadi biasanya domain juga digunakan untuk sebuah project gitu ya. Misalnya kalian membuat project sistem informasi, ya, berarti namanya sesuai dengan project yang akan kalian buat gitu loh. Dan lain-lain, banyak fungsi atau banyak kegunaan dari domain. Oke, selanjutnya kita akan memilih gitu ya, tips memilih nama domain. Nah, yang paling penting adalah nama domain itu jangan terlalu panjang. Misalnya kalau kalian punya nama Ratu Roro, Raden Ayu, Mas Kanjeng, wah itu terlalu panjang banget ya, misalnya .com belakangnya. Nah, orang juga pasti bingung gitu kan.
ini websitenya kok panjang sekali gitu ya. Nah, biasanya nama domain itu tidak usah terlalu panjang, atau misalnya berupa singkatan gitu. Misalnya kayak saya punya ABE gitu kan, abe.me.id. Nah, ABE ini hanya 3 karakter gitu ya, tapi ya mewakili identitas saya gitu ya. Lalu nama domain juga mudah diingat. Contoh lainnya misalnya detik.com gitu ya. Sebagai tujuannya detik.com portal berita yang tujuannya ingin up to date setiap detiknya gitu ya. Makanya detik.com gampang kita ingat ya, kompas.com. Nah, ini salah satu domain yang memang sudah memiliki nilai jualnya atau maknanya ataupun brandingnya gitu ya. Jadi kalau kalian mau membuat nama atau memilih nama domain, yang pasti pilihlah yang memiliki nilai jual atau nilai branding. Dan yang paling penting adalah kalian harus menyesuaikan dengan tujuan pembuatannya. Kalau memang kalian ingin memilih atau ingin membuat sebuah website toko online gitu ya, shop online gitu ya, nah tentunya ya berbau-bau online gitu ya, berbau-bau soft misalnya seperti itu, atau berbau commerce gitu kan. Nah, ini juga bisa kalian lakukan seperti itu. Misalnya tokoaku.com gitu kan. Nah, ini juga salah satu nama yang gampang diingat misalnya seperti itu. Lalu yang terakhir, yang paling penting, nama domain itu ya belum dimiliki oleh orang lain gitu ya. Kalau sudah dimiliki oleh orang lain, ya jangan harap kalian bisa memiliki nama domain tersebut. Oke. Seperti tadi saya bilang, jangan harap kalian memiliki nama domain yang kalian idam-idamkan kalau sudah dimiliki oleh orang lain gitu ya. Nah, ini berikut kalian bisa ngecek gitu ya, bisa ngecek di yang paling general itu kalian bisa ngecek di WHOIS gitu ya. Ini paling generalnya kalian bisa ngecek di WHOIS, atau kalian bisa mengecek di hosting kalian gitu ya. Misalnya kalian punya hosting, taruh di web hosting misalnya, atau di GoDaddy gitu ya, Niaga Hoster, Hostinger gitu ya, atau misalnya Rumah Web, Dewa Web gitu kan. Nah, ini salah satu yang memang register juga gitu, register dari sebuah domain gitu ya. Nah, ini ada tampilannya, ini mengecek di abe.me.id. Kalian bisa lihat nanti, kita akan coba tes langsung ya. Oke, kita masuk ke sebelum kita masuk untuk mencari ketersediaan dari nama domain atau mengecek availability dari nama domain, kita juga harus tahu organisasi-organisasi yang menaungi dari nama domain tersebut gitu ya. Kalau di video saya sebelumnya tentang DNS, di sana saya menyebutkan ada yang namanya IANA gitu ya. IANA ini adalah organisasi yang paling tertinggi. Nah, Internet Assigned Number Authority gitu ya. Nah, di IANA ini seluruh domain di dunia gitu ya, dan IP address seluruh dunia, lalu port-port yang ada di seluruh dunia, port elektronik yang ada di dunia, bukan cuman hanya laptop, handphone saja gitu ya, tapi televisi, frekuensi, semuanya itu yang mengatur atau yang memberikan label itu adalah IANA gitu ya. Nah, ini contoh websitenya. Ini websitenya dia dari iana.org gitu ya. Nah, ini kita akan konsen di zone-nya saja, domainnya. Nah, di sini ada root zone-nya ya. Mengenai root zone, kalian bisa bisa mendengar kembali gitu ya di channel saya mengenai DNS. Nah, ini kalian bisa lihat ada tipenya .an gitu ya, country code gitu ya,
ada .ao. Nah, apa bedanya sih country code? Kalau country code ini biasanya digunakan oleh suatu negara, gitu ya. Kalau misalnya generik biasanya digunakan untuk umum, gitu ya. Misalnya .com itu generik masuknya. Dia untuk umum, biasanya komersial gitu ya. Nah ini ada .bmw gini ya. Nah ini biasanya yang punya nama. Nah ini pasti mereka punya belakangnya sendiri gitu ya. Nah ini ada .channel gitu ya. Nah ini juga ada .tv gitu ya. Nah ini .cm country gitu ya, country code, nih .komputer, banyak sekali. Sampai .id pun ya ada gitu ya. Kalian bisa searching di sini .id. Nah, di sini .id siapa sih country code-nya? Berarti ID itu Indonesia gitu ya. Country code untuk Indonesia. Nah, ini perkumpulan pengelola nama domain internet Indonesia. Nah, ini perkumpulan pengelola nama domain internet Indonesia. Nah, ini Pandi gitu ya. Pandi. Oke, kita akan lihat di sini. Tadi kita sudah masuk ke IANA. Nah, di bawahnya IANA, sebelum kita masuk ke Pandi, itu ada namanya APNIC. Nah, APNIC ini karena Indonesia masuknya wilayah Asia Tenggara, tapi karena organisasi di bawah IANA ini tidak mengenal namanya Asia Tenggara, maka Indonesia itu masuknya ke wilayah Asia Pasifik, gitu ya. Nah, jadi internet Asia dan Pasifik gitu ya, Asia Pasifik. Nah, ini Indonesia ini masuk ke dalam sini APNIC. Jadi IANA, APNIC, lalu kita masuk ke Pandi. Nah, Pandi ini adalah pengelola nama domain internet Indonesia gitu ya, pengelola nama domain Indonesia. Nah, di sini bisa kita lihat websitenya seluruh belakang.id itu dikelola oleh Pandi, termasuk misalnya pemerintah juga .go.id gitu ya. Go itu biasanya governance. Governance ini biasanya dipunyai oleh pemerintah gitu ya. Nah, kalau sudah pemerintah punya, pasti ada ketentuan khususnya gitu ya. Lalu ada lagi banyak gitu, .co ini buat corporation, .ac, .id, AC ini untuk education gitu ya, untuk universitas gitu ya, untuk pendidikan universitas. Ada sch.id, sch ini buat school gitu kan, sekolah. Ada .edu buat pendidikan juga gitu ya, dan seterusnya, banyak. .com ini bukan masuk ke wilayah domain Indonesia, tidak ada .com, .id, nggak ada. Adanya .com ini ya .com gitu ya, untuk komersial. Ada .net juga tetap masuknya ke domain general gitu, bukan di bawah naungan .id. Tentunya yang belakangnya .id ini dikelola oleh Pandi. Nah, ada juga ID premium. Apa sih dibilang ID.id premium? Nah, ini biasanya nama domainnya itu kurang dari atau sama dengan 4 karakter. Contohnya misalnya abe.id. Nah, abe ini 3 karakter. 3 karakter ini tentunya ID premium gitu ya. Kalau ada lagi misalnya mama.id. Mama.id ini juga mama 4 karakter. Ini biasa disebut sebagai premium, kata-kata premium gitu ya. Atau misalnya my.id. My ini 2 digit gitu ya, berarti .id premium juga gitu. Tapi saya tidak tahu apakah .my.id ini memang langsung dikelola Pandi ataukah memang ini subnya domain dari yang punya .my.id, karena ini dijualnya juga di seluruh reseller hosting Indonesia juga gitu ya. Tapi at least ya inilah yang kita akan gunakan .my.id. Kita bisa searching cara domainnya di sini. Misalnya kalian bisa mengetikkan abe.my.id misalnya. Kalian bisa cek. Ini bisa mengecek ketersediaannya ya. Nah, ternyata abe.my.id sudah tidak tersedia. Berarti artinya dia
sudah dibeli orang lain gitu ya. Nah, ini dibeli oleh saya tentunya. Atau misalnya kita coba masukkan patungan hosting misalnya .my.id. Kita lihat. Dan ternyata patungan hosting ini bisa kita beli karena di sini statusnya tersedia gitu ya. Nah, tentunya kita akan mengecek lebih jauh bukan cuma hanya di sini gitu, tapi kita akan mengeceknya di Whois. Kalian bisa mengetikkan who.is atau whois.net gitu ya. Kita bisa lihat di sini Whois. Atau bisa di Google gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat who.is atau Whois gitu ya. Oke, selanjutnya kan bisa ngecek di sini abe.me.id. Tadi kita lihat di Whois ini gitu ya. Ini kita lihat, oh ini ternyata availability-nya tidak ada. Kenapa? Karena di sini sudah terregistrar gitu ya. Di sini expired-nya domain saya itu di tahun 2022 gitu ya. Ini saya belinya di 1 Agustus gitu ya. Di 1 Agustus tahun ini. Karena memang dulu awalnya saya pakai mau sharing juga gitu ya. Nah, ini domainnya, registrarnya Pandi gitu ya. Dan seterusnya, ini NS-nya, ini informasi-informasi yang memang tersedia. Kalau ada juga yang restriction gitu ya. Ini restrict berarti di sini tertutup semua, prohibit semuanya. Nah, fungsinya apa sebenarnya di prohibit? Jadi kalau memang kalian hackers gitu ya, kalian pertama kali mengeceknya adalah di sini gitu ya. Domain ini akan dicek. Ini servernya kemana sih? Oh, ini linknya kemana sih? Nah, ini dia akan mencari sini. Lalu misalnya statusnya juga, status transfer open. Nah, ini jangan-jangan bisa dialihkan. Tiba-tiba dia manggil, langsung ambil datanya. Nah, itu juga bisa seperti itu gitu ya. Lalu kita lihat di sini yang belum. Tadi coba contohnya patungan hosting.me.id. Coba kita lihat apakah ada atau tidak datanya. Oke, kalau tidak ada, ini kalian lihat di sini patungan hosting.me.id. Kalau tidak ada di sini terlihat dari registrar datanya, di sini adalah domain not found. Yang artinya berarti domain ini ya availability gitu ya, domain ini tersedia gitu ya. Contoh lain dari domain yang lain, saya punya mau sharing.com. Oke, ini di sini ada registrar infonya gitu ya. Nah, ini bisa kalian lihat di sini. Dan registrar, data prohibit, on prohibit gitu ya, close dan seterusnya. Nah, ini datanya terprotect gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kalian lihat di sini, nah ini data-data terprotect gitu ya. Nah, itu yang seperti tadi saya bilang bahwa ini tidak bisa dilihat gitu ya. Ini tidak bisa dilihat oleh orang. Ini data-datanya siapa sih, organisasinya siapa sih. Oke, kalau kalian ingin mencari atau ingin memikirkan sebuah nama domain, seperti yang tadi saya bilang, bahwa kalian harus pertama adalah memikirkan nama domain itu tujuannya untuk apa gitu ya. Lalu yang kedua, mudah diingat. Yang ketiga, nama domain ini jangan panjang-panjang gitu. Kalau terlalu kepanjangan juga susah, ngetikinnya juga kelamaan gitu ya. Kalau di luar negeri itu rata-rata domainnya itu pada aneh-aneh gitu, bisa combine angka dan huruf gitu ya. Misalnya ada juga martabak 99 gitu kan. Nah, itu juga bisa juga gitu kalian buatkan menjadi sebuah domain. Misalnya kalian punya bisnis martabak gitu ya. Nah, atau kalian punya bisnis toko, misalnya toko aku.com gitu ya. Nah, ini atau misalnya toko ABE gitu kan, atau abeshop.com misalnya, abeshop.me.id. Nah, ini juga bisa kalian gunakan sebagai pemilihan nama domain sesuai dengan yang kalian inginkan gitu ya. Nah,
usahakan nama domain yang akan kalian pakai, yang akan kalian gunakan, itu kalian bisa pakai selama mungkin gitu ya. Jadi setiap tahun kalian perpanjang terus sampai akhirnya memang domain ini terkenal gitu ya. Nah, ini contohnya mausharing.com ini dulu itu memang sangat terkenal. Ketika kalian searching mausharing.com pasti akan muncul website saya gitu ya. Ketika kalian mau ketik mau sharing ini pasti akan muncul website saya. Nah, ini kalian bisa lihat registernya ini memang saya mulai dari sejak 2013 gitu ya. Jadi umur dari domain ini sudah 7 tahun ya. Sudah 7 tahun. Dan hari ini bulan tanggal 11 bulan 10 gitu ya. Ini luar biasa gitu ya. Ini nanti akan expirednya saya di tahun ini juga 2020 gitu ya. Nanti insya Allah ini juga akan saya perpanjang juga. Jadi nama domain ini sangat penting gitu ya. Nah, semoga nanti ke depannya ini bisa tetap eksis dan bisa masuk ke dalam patungan hosting gitu ya. Ini sebagai branding barunya dari patungan hosting atau patungan-patungan yang lainnya. Nah, oke, dari saya sih cukup sekian. Jika ada pertanyaan atau kurang jelas atau ada koreksi jika saya salah, karena memang ini saya record juga langsung saya upload gitu ya tanpa ada perbaikan editing apapun gitu ya. Nah, ini lebih membantu kalau memang memperbaiki kesalahan saya gitu ya. Oke, jangan lupa like, subscribe, and share. Sampai ketemu di konten yang berikutnya. Sampai jumpa di patungan hosting di pembelajaran kita berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.